Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, yang saya hormati Presiden OS Indonesia National Chapter, Ibu Sri Fatmawati PhD, dan juga yang saya hormati ibu-ibu pengurus dan member OS Indonesia National Chapter serta peserta OS Indonesia Talk Series ke-19 yang saya banggakan. Ya, kali ini di suasana yang agak mendung-mendung begitu ya, eh, kita mengadakan OS Indonesia Talk Series ke-19 dengan tema pengembangan material untuk katoda baterai litium dan superkapasitor. Seperti itu. Nah, mungkin agenda pertama kita yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mbak, ya. Ya, agenda selanjutnya adalah sambutan dari Presiden OS Indonesia, yakni Ibu Sri Fatmawati PhD. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Surabaya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada talk series yang ke-19. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Diah Purwaningsih ya, yang sudah bersedia menjadi keynote speaker untuk talk series ini, juga kepada Ibu Devi Anggrani Putri MS, MSI ya, yang sudah mengatur atau menjadi moderator serta host untuk acara talk series ini. Pada kesempatan hari ini persis di tanggal 25 November 2022, saya atas nama OS Indonesia mengucapkan Selamat Hari Guru yang merupakan titik balik dari ilmu pengetahuan di manapun berada, tentunya di Indonesia, dan kita semua yang berada di OS Indonesia sebagai ilmuwan, sebagai peneliti juga merupakan guru bagi masyarakat serta generasi muda di era ini. Para partisipan, adik-adik, mahasiswa, juga ibu-ibu, bapak-bapak
para dosen, peneliti yang berada di seluruh Nusantara. OS Indonesia selama ini memiliki misi untuk menjadi bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia. Perempuan bukan hanya sebagai anggota atau warga negara, tapi perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Melalui talk series ini yang ke-19, banyak sekali yang telah sampaikan, share ya kepada masyarakat secara luas, dan hari ini sangat spesial karena Bu Diah akan mempresentasikan keilmuannya yang di kimia anorganik ya Bu, di baterai ya Bu Diah ya, yang mana menjadi salah satu yang unggul ya dalam rangka sustainability. SDGs di Indonesia ya yang saat ini sedang digadang-gadang menjadi salah satu hal yang utama dipikirkan sebagai prioritas riset nasional, yaitu tentang sustainability dalam energi. Baik, tidak berpanjang lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terutama para panitia tim di balik ini ya semuanya, juga kepada para peserta. Selamat berwebinar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Fatma ya, Ibu Presiden kita tercinta, dan sekali lagi juga saya ucapkan selamat Hari Guru ya untuk kita semua ya, mungkin sebagai guru, dosen, dan peneliti. Ya, selanjutnya adalah pemutaran profil OS. Ya, ini kami persembahkan untuk para peserta yang mungkin baru mengenal OS hari ini dan ingin tahu OS lebih dalam lagi. Berikut videonya. Selamat menonton. Tanah air
Ya, berikut tadi video profil dari kami ya, OS Indonesia. OS merupakan kepanjangan dari Organization for Women in Science, organisasi di bawah TUES ya, UNESCO yang berpusat di Trieste, Italia. Dan seperti yang Bapak, Ibu, Mbak, Mas peserta ya, Talk Series tadi lihat begitu ya, kami sudah banyak berkiprah gitu ya dan berkarya tentunya di bidang sains dan teknologi. Nah, nanti bagi oh ya, perlu saya infokan juga bahwa member kami sudah berjumlah ratusan ya dari Sabang sampai Merauke tentunya, dan kami sangat welcome dan open untuk peserta yang nanti akan bergabung bersama kami menjadi member. Tentunya ada aturan nya dan syaratnya itu nanti akan kami paparkan setelah kegiatan talk series ini selesai. Jadi tetap stay tune gitu ya sampai akhir, seperti itu. Nah, selanjutnya agar tidak berlama-lama juga ya, ini acara yang kita nanti-nantikan ya, dan kita sudah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Diah Purwaningsih, SSI MSI dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, sebelumnya pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri juga gitu ya. Nama saya Devi Anggraini Putri. Saya selaku moderator pada acara Talk Series ke-19 kali ini. Baik, sebelum Ibu Dia, halo Ibu Dia. Halo Mbak Devi, Oh selamat ya, siang. siang Ibu. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Selamat Alhamdulillah. siang Bapak Ibu semua. Ya, sebelum Bu Diah memaparkan hasil riset ataupun tentang materi dari kimia anorganik ya, yang berkaitan dengan baterai juga nih ya, saya akan membacakan CV dari beliau. Ya. Nah, ini ya. Jadi riwayat pendidikan beliau adalah tahun 2001 di Ilmu Kimia Universitas Gadjah Mada Indonesia. Kemudian tahun 2007 beliau menamatkan pendidikan di bidang kimia lingkungan juga di Universitas Gadjah Mada Indonesia. Dan pada tahun 2018 beliau menyelesaikan studi doktornya di bidang ilmu kimia juga di Universitas Gadjah Mada Indonesia. Luar biasa sekali ini Bu Diah ya. Kemudian penelitian beliau saat ini berfokus pada kimia anorganik material dan baterai litium. Dan pengalaman training beserta workshop pada tahun 2008, beliau mengikuti Indonesian Professional Development Program in Teaching Quality and Methodology. Kemudian tahun 2014, Kristalografi Workshop. Kemudian pada tahun 2014 juga beliau mengikuti International School and Solid State Ionics. Kemudian pada tahun 2020 juga beliau mengikuti SRD Lab Systematic School Series Learning SRD. Nah, ini SRD ini memang bidang-bidang di kimia anorganik ya, sangat menarik. Nanti kita bisa juga banyak bertanya kepada Ibu Dr. Diah. Kemudian penghargaan yang beliau dapatkan pada tahun 2008 sebagai L'Oreal UNESCO for Women in Science Fellowship. Wah, selamat Bu Diah. Keren sekali ya pemateri kita pada siang hari ini. So, kita harus tetap semangat ya, semangat sampai akhir. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, nanti di akhir kita akan ada penjelasan ya terkait bagaimana cara bisa bergabung bersama kami di OS Indonesia. Baik, Bu Diah, apa sudah siap Bu? Ya, Oke. siap Mbak. Oke, selanjutnya
Saya persilahkan untuk Ibu Dr. Diah untuk memaparkan materinya. Monggo, Ya, Bu. terima kasih Bu Devi, atau saya panggil Mbak Devi saja ya. Nggih. Masih muda sekali banding saya yang sudah jelita jelang 50 tahun ya. Jelita, nggih, jelang 50 tahun. Iya. Ibu Dr. Diah ada-ada saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Presiden UWSD, Bu Sri Fatmawati, ibu-ibu anggota dari UWSD, dan Bapak Ibu yang mengikuti webinar kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan sedikit yang saya tahu terkait dengan penelitian saya. Izinkan saya share screen. Ini kok disable ya? Bisa saya dijadikan co-host lagi, tadi kan sempat terlempar. Nggih, sampun Ibu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang penelitian saya, yaitu pengembangan material untuk baterai ion untuk katoda baterai ion lithium dan superkapasitor. Jadi baterai ya itu tidak dapat dipisahkan ya dari kehidupan kita. Jadi ponsel, kamera digital, laptop, apalagi ya, mobil, itu semua menggunakan baterai. Nah, prospek baterai untuk menjadi sumber energi itu sangat strategis dan ekonomis di masa yang akan datang. Nah, dari banyak tipe baterai, itu yang banyak mendapat perhatian itu adalah lithium ion baterai. Ya, lithium ion baterai. Nah, kemudian kenapa? Karena selain mempunyai daya yang tinggi, lithium ion baterai itu ringan dan rechargeable, jadi bisa diisi ulang. Nah, ini baterai ion lithium pada saat ini working principle-nya ya, prinsip kerjanya dari baterai ion lithium itu ketika di-charge ya, itu ini kok orek-orekan memang nggak bisa ini dipakai. Nah, ini saya lagi. Saya bisa. Nah, jadi current, jadi ketika arus itu mengalir, jadi bagian dari baterai ion lithium itu adalah anoda, katoda. Dan anoda itu biasanya memakainya grafit, sementara katoda itu biasanya adalah logam transisi ya. Kemudian selain katoda dan anoda itu ada separator atau dan larutan elektrolit. Jadi ketika baterai lithium itu dicas, dia ada arus dari anoda menuju katoda. Nah, pada saat arus mengalir itu elektron itu mengalir juga dari katoda ke anoda sehingga menimbulkan potensial kimia di anoda. Jadi anoda itu lebih tinggi, mempunyai energi
kimia yang lebih tinggi. Nah, itu proses itu berlanjut terus. Nah, sekarang bagian dari baterai ion litium itu adalah katoda. Jadi ini adalah baterai ion litium. Nah, ini katodanya itu ada namanya ini adalah katoda ion katoda baterai litium ya. Itu ada yang namanya LiMn2O4, ada yang namanya LiFePO4. Di samping itu masih banyak yang lain. Nah, kemudian mengapa saya tertarik untuk belajar katoda material? Itu kenapa? Karena kapasitasnya itu akan mendadak turun ketika dia tinggi temperaturnya ya, dan juga pada saat dia charging discharging itu cycling namanya, itu akan turun pada suhu 55 derajat. Nah, maka perlu dilakukan doping. Nah, doping itu kepada material tadi, kepada katoda tadi ya, LiMn2O4, LiFePO4, jadi macam-macam katoda itu ada LiCOO2. Jadi katoda baterai itu untuk bahkan untuk masing-masing masing-masing aplikasi ini akan berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau untuk cellphone itu akan berbeda dengan hybrid cars atau motor, itu akan berbeda. Jadi contoh kalau untuk baterai ion baterai kita ponsel itu menggunakan LiFePO4, tetapi kalau untuk hybrid cars itu bisa pakai LiMn2O4, pakai LiFePO4 dan sebagainya. Maka jadi banyak itu namanya katoda itu bergantung dari aplikasi apa yang akan kita gunakan, kemudian mengapa kita menggunakan katoda yang itu. Nah, memang selama ini itu yang banyak dipergunakan itu untuk katoda itu adalah LiCOO2. Tetapi lama-kelamaan dirasa kobalt itu kok sangat berbahaya dan mahal. Jadi penggunaannya itu diganti, Bapak Ibu. Jadi penggunaannya itu diganti bahan yang lebih murah, yaitu Mn atau Ni atau Cr atau yang lain ya. Itu kenapa? Nah, itu karena dari CO yang semakin lama, yang mahal harganya dan availability-nya, ya karena availability-nya sedikit sehingga harganya mahal itu tadi. Nah, makanya kita yang peneliti itu berusaha untuk menggantikan ya. Yang paling bagus memang sampai saat ini LiCOO2, tetapi kita berusaha menggantikan LiCOO2 itu dengan material yang lain. Itu ya. Nah, logam yang untuk bisa didoping itu ya CO juga bisa kalau untuk mendoping yang lain, tetapi yang saat ini karena saya mencoba untuk menggunakan logam Mn, Bapak Ibu, dan Fe untuk saya pelajari, kemudian saya coba tetap gantikan dengan LCO, Ni, dan Cr. Nah, bagaimana itu menggunakan beberapa metode sintesis, yaitu solid state, sol gel, hidrotermal, sulfotermal, reflux yang digabung dengan iradiasi gelombang mikro. Demikian ya. Nah, saya memilih MnO2
Lah kenapa kok saya milih MnO2 untuk menggantikan CO? Karena itu MnO2 itu banyak sekali digunakan sebagai katoda untuk baterai primer dan rechargeable lithium ion baterai. Selain itu, MnO2 itu potensial karena abundant availability, karena banyak jadi murah dibandingkan CO. Dan low cost, murah dan environmentally friendly, jadi ramah lingkungan. Dan selain itu, sifat-sifat elektrokimianya itu juga dari MnO2 ini tadi ya, itu ditentukan dari struktur kristal dan morfologinya. Jadi MnO2 itu mempunyai beberapa bentuk, yaitu alfa MnO2, beta MnO2, R MnO2, lambda MnO2, gamma, dan sebagainya. Nah, dari keseluruhan itu, ternyata alfa MnO2 dan beta MnO2 itu yang dapat memfasilitasi ya akomodasi dan transport untuk lithium ion itu adalah yang paling baik di antara semuanya. Nah, kemudian kenapa kok saya memilih kenapa kok Li1+X Mn2-XO4. Jadi ini senyawa ini itu adalah turunan dari MnO2. Nah, ini terdiri dari susunan oktahedra MnO6. Ya. Nah, ternyata setelah diteliti, dia itu lebih efektif untuk dilewati oleh ion litium daripada alfa MnO2 dan beta MnO2. Nah, ini adalah diagram fase LiMnO2 dan diagram fase dari lambda MnO2, MnO, Li2, MnO3. Jadi di sini fase-fase dalam Li1+X Mn2-XO4. Gitu. Nah, lanjut. Nah, ini adalah beberapa contoh sintesis yang pernah saya lakukan ya. Yang pertama, saya buat MnO2 itu menggunakan metode simple solid state revo. Nah, ketika membuat beta MnO2 ini, karakterisasi yang saya pakai itu adalah menggunakan XRD, ya, XRD, kemudian DTA-TGA. Di sini itu terdeteksi kita dengan metode ini beta MnO2 itu terbentuk ketika saya pakai metode simple solid state revo. Kemudian dari DTA-TGA ini ternyata stabil ya, kehilangan pada suhu berapa ini ketika MnO2 ini sekitar 200 itu sudah bagus itu waktu itu ya. Nah, kemudian ini adalah SEM-EDX ya untuk beta MnO2. Kemudian temnya. Jadi sedikit yang saya perlihatkan ini adalah karakterisasi. Jadi saya dan rekan-rekan dari bimbingan organik material itu membuat senyawa MnO2 dari bahan yang ada ya dengan metode itu, kemudian kami karakterisasi dengan instrumen-instrumen tadi. Nah, yang pertama kali kita teliti itu adalah efek dari bagaimana karakter fisik dari LiMn2O4 itu efek kalsinasi. Jadi
efek kalsinasinya itu kami cek ya, ternyata pola XRD-nya itu ternyata yang paling bagus itu adalah ketika dia pada suhu 750 dan dilihat dari kristalinitasnya. Kemudian kami memeriksa parameter visi, volume sel, dan agreement faktornya. Dan setelah itu strukturnya kami periksa, ternyata bentuknya adalah seperti ini. FD 3M. Ya. Nah, kemudian SEM setelah diperiksa dengan SEM, ini adalah kondisi pada beberapa material tersebut ya, yang pada suhu 600, 650, 700, 750 dan 800. Ini tabel ukuran partikelnya ya. Nah, lanjut saja sampai XPS-nya pun kami periksa. Jadi energi ikatnya dari bahan tersebut. Kemudian untuk katoda baterai litiumnya, kami memeriksa konduktivitas dan kapasitansinya. Ternyata mengadopsi grain boundary untuk ini ya, dan setelah itu, setelah kami masukkan ke untuk uji baterainya, uji sebagai katoda baterainya itu belum efisiensinya sampai 88,62%, walaupun ternyata siklusnya masih belum banyak. Nah, ini hasil dari penelitian ini masuk dalam jurnal Advanced Material Research ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua kami coba periksa untuk kami meneliti efek prekursor stoichiometry ya untuk Li 1+X Mn2-XO4. Jadi pola X sama ya untuk kami karakterisasi. Kemudian hasilnya itu seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ternyata untuk yang setelah kita coba aplikasikan di baterai, hasilnya kurang begitu baik. Tapi kami coba masukkan artikelnya di Proceeding ProScience. Ternyata bisa ya waktu itu, alhamdulillah. Kemudian ketika senyawa kami doping itu LiMXMN2-XO4 itu kita akan coba doping dengan CO. Ternyata hasilnya itu konduktivitas dan kapasitansinya itu baik ketika dia pada kondisi CO-nya tergantikan sebesar 0,1 dan Mn. Jadi CO-nya tergantikan, rumusnya adalah Li CO 0,1 Mn 1,994, itu hasilnya baik. Nah ini efisiensinya mencapai 89,39 mAh per gram. Walaupun untuk siklusnya juga belum diperoleh hasil yang maksimal karena masih belum mencapai ini ya. Nah ini kalau bisa disebut sebagai baterai, katoda baterai yang baik itu paling tidak berapa ribu ya? Kalau tidak salah 1000 siklus gitu ya. Nah ini kami karena penelitian juga penelitian sederhana, kebetulan lab kami itu juga bukan
lab yang canggih ya Bapak Ibu, sehingga ya saat dengan peralatan yang seadanya alhamdulillah bisa paling tidak artikel bisa masuk di Advanced Material Research. Kemudian coba kami doping dengan NI. Nah, dengan metode yang sama didoping dengan NI, hasilnya tidak sebaik ketika di doping dengan CO. Tapi artikel bisa, waktu itu kami buat artikel juga, ternyata juga masuk ke proceeding IOP ya, IOP Publishing waktu itu di Material Science and Engineering. Kemudian doping CR. Jadi LIMN 24 tadi kami gantikan ya dengan CO, NI dan CR itu. Nah, ketika CR itu yang paling baik adalah ketika CR-nya itu menggantikan MN sebanyak 0,06. Nah, itu juga walau demikian ketika kami tes dengan sebagai katoda baterai juga tidak baik ya, tidak bagus ternyata karena efisiensinya juga kapasitas spesifiknya itu cuma kecil sekali. Tetapi di sini artikelnya walaupun ini ternyata bisa masuk di AIP conference waktu itu. Nah, lanjut kemudian ada dari metode yang kami lakukan tadi, artikelnya ada juga yang kami masukkan ke Asian Journal of Chemistry dan kami buat paten yang keluarnya itu baru tahun lalu padahal pengajuannya itu sejak tahun 2012 sampai 2013 ya, jadi lama juga mengajukan itu, ternyata keluarnya itu baru tahun 2021. Nah, kemudian setelah menggunakan metode reflux simple solid state reflux tadi, kita coba pakai reflux irradiation microwave ya, jadi kami campur ya bahan-bahannya, kemudian menggunakan reflux tapi dibantu dengan iradiasi microwave. Itu artikelnya itu masuk ke OJC dan ini OJC dan yang satunya sedang saat OJC juga. Jadi yang satunya ini juga sedang kami masukkan di OJC juga. Yang ini sudah terbit, yang artikel yang satunya yang CR itu ya. Jadi kami mempergunakan metodenya berbeda untuk logam CO, NI dan CR. Tapi yang bisa yang sampai saat ini kami masukkan ke yang kami buat artikel karena hasilnya dibanding yang lain itu adalah 2 ini. Kemudian lanjut ini katoda baterai yang kami kerjakan sudah LiFePO4. Kenapa kok LiFePO4? Ya itu tadi karena sekarang ini karena penggunaan LiFePO4 selain banyak yang mempergunakan LiFePO4 di katoda baterai, tapi juga karena sifat-sifat uniknya dari ion Fe, atom Fe itu yang terikat pada 6 oksigen sehingga membentuk geometri FeO6 ya, oktahedral.
Nah, itu terikat pada atom FeO6 ini akan terikat dengan fosfat ya pada oksigen untuk PO4 ya. Jadi strukturnya mengadopsi grup ruang PMNA dan dengan sistem kristal ortorombi. Jadi secara teoritis LiFePO4 itu kapasitas spesifiknya adalah 170 mAh per gram ya dengan voltase 3,5 volt. Nah, ini kami coba ya LiFePO4 yang didoping dengan CR menggunakan metode solvotermal dibantu dengan iradiasi ya, berapa yang dicampur, disaring, dan ini alatnya seperti ini, sederhana sekali Bapak Ibu untuk alatnya itu, karena kami bahkan untuk microwave-nya pun hanya microwave sederhana itu terus dibolongi atasnya itu terus. Nah, ini microwave dibolongi atasnya terus dicemplungi, dimasuki reflux itu. Karena ini ya seperti ini ya. Memang sangat sederhana sekali alat yang kami pakai. Tapi alhamdulillah ya walaupun mempergunakan alat yang sederhana, tapi alhamdulillah bisa masuk ke jurnal internasional walaupun masih tingkatannya masih belum Q1 atau Q2 gitu. Kemudian nah ini setelah ini juga sama. Jadi karakterisasinya kami selalu mempergunakan SRD, SAMDX, surface area analyzer. Itu 3 yang penting, dan analisa konduktivitas. Kemudian setelah itu kami bekerjasama dengan uji coba baterainya gitu. Kemudian ini juga alhamdulillah bisa masuk ke proceeding, masih proceeding AIP kalau tidak salah ini. Tapi belum publish sampai saat ini ya. Ini pekerjaannya mahasiswa ya, kami tetap bagaimanapun kami selalu bekerja dengan mahasiswa karena bagaimanapun itu kalau tanpa bantuan mahasiswa kita ini tidak mungkin melakukan semuanya sendiri. Demikian juga kemudian yang LiFePO4 itu kami coba digabungkan dengan karbon, terus didoping dengan NO. Hasilnya adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian dicek untuk produktivitasnya, dan ini juga saat ini sedang masuk review untuk jurnal Rasayan Chemistry revisi 1 ya, baru revisi 1. Jadi masih menunggu kelanjutannya apakah bisa publish atau tidak. Nah, ini penelitian yang terbaru kami yang melibatkan mahasiswa yang untuk semester tahun lalu ya adalah mencoba untuk membuat superkapasitor. Kenapa kok superkapasitor? Karena superkapasitor ini fast charging time, jadi waktu untuk mencasnya itu cepat, kemudian stabilitasnya lama, kemudian dia environmentally friendly, artinya dia itu juga ramah lingkungan. Nah, kami di sini mempergunakan karbon. Nah, karbon aktif, tapi kemudian diaktifkan dulu kan? Kenapa? Karena karbon itu kan terkena dengan luas permukaannya yang tinggi dan konduktivitasnya yang baik. Nah, menariknya kami mempergunakan tongkol jagung, Bapak Ibu.
seperti tongkol jagung, karena produksi jagung itu ternyata per tahun ya ini 15,79 juta ton ini annually ya. Nah ini tadi itu corncobs-nya, tongkol jagungnya itu kan mengandung lignin itu 6%, selulosa 41%, hemiselulosa 36%. Nah, ini bisa karena adanya ini maka dia bisa menjadi karbon aktif ya, karena sifat dari karbon itu adalah luas permukaan karbon yang tinggi dan akan makin tinggi bila disertai dengan proses aktivasi. Nah, karena selama ini kami juga mempergunakan bahannya adalah MnO2, jadi selama sintesis macam-macam MnO2, maka juga karena electrochemical properties-nya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi aktif karbon dari tongkol jagung yang mempunyai high surface area dan good conductivity tadi, kami sintesis ya. Sintesisnya menggunakan reflux, microwave radiasi, sol gel, sulfotermal, hidrotermal gitu ya. Nah ini alatnya itu sederhana sekali. Jadi ini microwave, kita bolongi atasnya di reflux gitu ya. Alat reflux. Jadi setelah itu kita karakterisasinya, kebetulan di UNY itu kita sudah ada XRD, kita punya porositas ya, uji porositas. Kemudian untuk SEM EDX itu kebetulan universitas tetangga punya, UGM, FTIR itu juga punya, dan alhamdulillah sekarang UNY juga punya. Nah, kalau untuk analisis kapasitansi kami masih ke UNS, karena yang mereka punya ya lab terpadunya UNS itu mereka punya untuk analisa kapasitansi. Nah ini untuk membuat super elektroda. Oh maaf, kemarin kita ini analisa kapasitansinya malah kita ada. Ini saya bekerjasama dengan teman saya dari yang itu menggunakan untuk menghitung CV, cyclic voltammetrinya. Nah, ini adalah hasilnya ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, setelah ini anak-anak mahasiswa itu ya, dari penelitian mereka, dari reflux irradiant magnetic itu hasilnya terbentuk ya, komposit dari MnO2 yang dengan karbon dari tongkol jagung tadi, kemudian kami periksa untuk cyclic voltammetrinya ya, untuk beberapa metode ini hasilnya ya, ternyata dari keempat metode, jadi 4 yang kita pakai ya, kita coba terkena itu reflux radiasi micrometode, kemudian sol gel, kemudian hidrotermal, kemudian sulfotermal, itu ternyata komposit yang diperoleh itu bisa masuk ke dalam superkapasitor yang tipe 2, yaitu yang yang termasuk dalam untuk energy storage. Nah, apa yang bisa saya simpulkan dari penelitian dari apa yang sudah saya lakukan ini adalah bahwa prospek baterai dan superkapasitor untuk menjadi future energy itu sangat strategis ya. Dan ternyata material katoda dan superkapasitor ini dapat disintesis dengan metode sintesis sederhana saja, seperti yang saya lakukan selama ini karena terbatasnya alat ya, yaitu simple solid state reflux, sulfothermal microwave, reflux, salt gel, dan sebagainya. Kemudian doping dengan logam ternyata bisa
meningkatkan stabilitas struktur dan kapasitas spesifik LiMe24 dan LiFe4 ketika dioksidasi atau direduksi, walaupun tetap membutuhkan penelitian-penelitian selanjutnya untuk uji di dalam baterai lithium. Nah, kemudian tadi komposit MnO2C dari tongkol jagung itu juga ternyata bisa menjadi super katoda tipe 2 EDAC ya, yaitu sebagai energy storage. Dan banyak hal-hal menarik aspek yang bisa diinvestigasi, periksa. Nah, ini saya tak kena maka tak sayang ya. Jadi ini medsos saya. Jadi saya ini juga selain aktif di Facebook dan Instagram. Jadi dulu pernah suatu saat saya coba googling dia Purwaningsih. Ternyata yang keluar atas sendiri itu Facebook. Nah, setelah Facebook kemudian Instagram. Wah, baru ini staf UNYACID. Berarti memang mungkin ya suatu saat dulu yang saya utak-utik cuma Facebook dan Instagram. Kemudian ini Sinta saya, Orchid ya. Kemudian apa ya, aktivitas sebagai reviewer ya di apa ini Web of Science ya, researchers ya, belum ya sekarang udah berubah menjadi itu. Kemudian HKI member, saya juga termasuk dalam HKI member selain OESD member, kemudian research kit dan ini Instagram. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mungkin sedikit yang saya sampaikan tadi bisa menambah khasanah wawasan kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ibu Dr. Diah. Kita beri aplaus kepada Ibu Dr. Diah. Ya, luar biasa sekali Bu penelitian dan hasil penelitiannya yang begitu menginspirasi gitu ya. Meskipun tadi Ibu Dr. Diah katakan dari dengan keterbatasan begitu nggih Bu di laboratorium, tapi keren sekali Bu, publikasinya juga sudah di mana-mana gitu ya. Baik, Alhamdulillah walaupun demikian belum dari maksimal. Nggih, Bu, kita juga seperti itu. Tadi ngomong-ngomong juga sedang menunggu AIP, saya pun juga demikian, Bu. Saya dari tahun 2021 sepertinya untuk AIP itu sampai sekarang saya tunggu juga belum publish gitu ya, karena memang proceeding internasional yang bereputasi juga, nggih, Bu, jadi lama gitu. Nggih. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Diah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas sharing ilmu penelitiannya pada kita, terutama tentang baterai ya, yang saya tangkap tadi cukup mudah sekali gitu ya, meskipun saya bukan di bidang kimia anorganik, tapi saya menjadi tertarik begitu Bu setelah mendengar penjelasan dari Ibu Diah. Baik. Apakah ada selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi Bapak Ibu peserta talk series. Apabila ada pertanyaan silakan bisa menuliskan di kolom chat atau juga bisa raise hand juga, bisa berkomunikasi atau berinteraksi langsung dengan Ibu Dr. Diah. Ini saya lihat belum ada pertanyaan ya di kolom chat begitu. Mungkin saya ingin menyapa mahasiswa-mahasiswa saya Bu dari Stikes Ngudia Usada Madura.
di prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis begitu ya, meskipun jauh juga dari keilmuan tentang baterai ya, tapi saya berharap ini menjadi berguna seperti yang Bu Dr. Diah tadi sampaikan ya, menambah wawasan serta hasanah keilmuan, juga mengingat saat ini tuh kita sudah berada di era kampus merdeka ya, merdeka belajar, kampus merdeka, di mana kita tidak hanya dituntut untuk mendalami keilmuan kita, tapi juga di luar itu, seperti itu. Semoga menambah keilmuan bagi mahasiswa peserta dan juga tentunya juga mahasiswa Bu Diah, nggih Bu, pastinya yang sangat berkaitan dengan keilmuan ini. Ya, bagaimana? Adakah yang bertanya? Mungkin. Nanti kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya Bu nanti yang bertanya. Karena Silakan saya Bu. cukup tertarik tadi ketika mendengar Bu Dokter Diah menyampaikan materi begitu. Ya mungkin saya dulu ya Bu, ya mungkin tadi saya itu Bu tertarik ketika Bu Diah menjelaskan tentang ini apa, tongkol jagung gitu ya Bu ya, Iya, tongkol jagung sebagai eh, aktif karbon atau komposit begitu nggih, Bu, kalau Ibu iya, 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 istilahkan begitu ya. iya, Kebetulan saya peneliti di kimia organik gitu Bu, khususnya di bahan alam gitu, sehingga saya ketika mendengar bahan-bahan alam itu saya langsung tertarik begitu. Nah, pertanyaan saya Bu, bagaimana nggih Bu cara mengolah si tongkol jagung tadi itu, menjadi, komposit atau sumber hmm, aktif karbon itu Bu, yang kemudian tadi disintesiskan dengan apa Bu, MnO2 nggih MnO2 Bu? dikompositkan, ya, Ah, nggih. Nah, yang saya tanyakan bagaimana cara mengolah tongkol jagung gitu Bu, gitu, ya. menjadi Jadi, aktif karbon, nggih. ya. Jadi sebenarnya kan tongkol jagung itu kalau dipanaskan pada suhu tertentu dia Mhm. akan mengandung itu ya, ligninnya ada berapa persen, selulosanya ada berapa persen, hemoselulosa berapa persen. Kalau dibakar dia akan menghasilkan karbon. Nah itu Mmm. di abu. Jangan sampai sampai menjadi abu ya. Kalau sampai menjadi abu itu sudah berbentuk silika, sudah beda lagi. Ini masih dalam bentuk Mmm. karbon. Kemudian karbon tadi kita abukan ya sekitar berapa ya? 300 sampai 400 derajat gitu ya. Jadi dia menjadi bukan abu tapi apa ya arang gitu ya, arang yang warna hitam dan biasa di apa itu dihaluskan gitu ya, dihaluskan kemudian diaktifasi Mmm. jadi Mmm. karbon itu adalah material berpori ya. Jadi material berpori ini tadi kemudian diaktifkan. Nah, diaktifkan bisa dengan larutan asam atau basa kuat gitu ya. Nah, kemudian Mmm. harapannya pori dari karbon itu makin terbuka. Nah, kemudian pori itu karbon aktif itu kemudian kita kompositkan dengan metode tadi, bermacam-macam metode tadi, dikompositkan dengan MnO2. Nah, supaya apa? Supaya terbentuk suatu materi komposit tersendiri yang mempunyai sifat baru ya, namanya komposit itu kan memadukan lama menjadi baru. Nah, harapannya karena MnO2 tadi ya dari kita yang diharapkan adalah electrochemical properties-nya yang baik, kemudian sementara karbon aktif itu tadi apa luas permukaannya tinggi dan sebagainya tadi, good conductivity itu terus bisa kita pergunakan untuk superkapasitor.
Gitu. Nah, menariknya itu kami mempergunakan metode-metode yang sederhana gitu loh. Dengan hanya menggunakan alat yang ada di lab yang sederhana. Makanya tadi saya katakan bahkan untuk reflux irradiation itu kita cuma pakai microwave sederhana, terus kita bolongi atasnya, terus dikasih alat reflux. Itu aja Bu, sederhana. Jadi karena ya itu tadi keterbatasan alat Bu. Ya seperti itu. Nanti kalau ada yang silahkan, saya bisa dihubungi sewaktu-waktu dengan email saya tadi ya, dia_purwaningsih@unj.ac.id. Ya, tadi juga Bu Diah aktif di Facebook dan Instagram ya Bu. Oh iya, itu nanti malah saya follow ya Bu ya. Silakan. Nanti saya di suka follow back menyanyi soalnya. Jadi kalau di Facebook itu paling saya karena menyanyi itu kemudian saya share mulainya. Oh, enggak. Terus jadi banyak follower begitu ya Bu. Ya. Nggih, matur nuwun Bu Dr. Diah atas penjelasannya, cukup sederhana nggih Bu ya metodenya, tapi harapannya nanti bisa diaplikasikan begitu ya. Nah, mungkin ini rasanya juga bisa diaplikasikan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak peneliti yang lab-nya juga keterbatasan gitu ya Bu, seperti di lab saya juga gitu ya. Ketika tadi saya mendengar, ternyata bisa didesain dengan sesederhana mungkin seperti itu. Ya, yang jelas dengan alat yang sederhana itu kita bisa sampai jurnal internasional walaupun masih kaki 4 tapi itu kan Bu, ya, luar alhamdulillah biasa. ya dari Scopus ya kalau dibanding dengan instrumen yang ya alhamdulillah kalau kita UNY itu punyanya XRD, porosimeter. Kemudian universitas tetangga itu bisa memfasilitasi untuk STEM-EDX, STEM, gitu ya, UGM. Kemudian universitas tetangga lagi UNS bisa memfasilitasi dengan uji kapasitansi, kemudian fakultas tekniknya bisa memfasilitasi untuk uji baterai gitu kan, bisa saling membantu gitu. Jadi kalau kita saling bantu itu untuk menembus jurnal internasional juga bisa gitu intinya dengan penelitian yang sederhana. Ya, ini sepertinya ada yang raise pertanyaan hand. Nggih, Bu Dr. Diah. Ada raise hand dari Ibu Grace Hutu Besi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Nggih, silakan Ibu. Ya, Ibu Grace, perkenalkan dari mana juga, Bu, asalnya? Oke, saya Grace dari Universitas Patimura Ambon. Ya. Oh, dari Ambon. Iya, Bu. Menarik sekali ya saya dengar tadi seriesnya. Cuman pertanyaan saya mungkin karena saya bidangnya jauh ya, saya dari perikanan. Saya cuma mau tanya silakan. Pertanyaan seputar mitos. Itu ada yang bilang nih, ada dua mitos ya, saya dengar orang bicarakan. Itu katanya laptop itu nggak boleh ditaruh kalau misalnya kerja di atas tempat tidur ya, langsung di kain gitu, katanya pengaruh di baterai. Itu satu, apa itu benar gitu Bu? Terus yang kedua, laptop gimana Bu? Laptop kalau kita kerja itu seringkali kita senang kerja di atas tempat tidur ya, di kasur gitu. Terus bawahnya kain itu karenanya saya suka dilarang gitu katanya bakar baterainya ini begini ya. Saya ingin tanya langsung dari ahli baterai gitu, apa itu benar? Lalu yang kedua, kenapa ya kita kadang-kadang bawa baterai itu selalu dibatasi ya di pesawat,
ada yang jenis-jenis ya saya tidak mengerti litium berapa begitu, itu tidak boleh gitu. Malah pernah charger saya ditahan gitu ya di bandara di Cina tuh ditahan, nggak boleh ini. Padahal saya sayang banget tuh, aduh baru beli terus ditahan nggak boleh jalan gitu ya. Ya. Nah itu mungkin bisa sedikit dijelaskan supaya kalau mitos-mitos itu bicara itu paling nggak saya bisa rada ngerti lah ngejawabnya gitu. Makasih Bu. Ya, makasih Bu Grace. Monggo Bu Dokter Dia, langsung saja Ibu. Nah, ini sepertinya Bu Dokter Dia sedang freeze nih ya. Kita tunggu. Jadi tadi ada 2 pertanyaan begitu ya Bu Grace. Yang pertama, apakah benar atau mitos gitu ya Bu, ketika laptop ditaruh di atas bantal itu nggak boleh gitu karena panas atau dan sebagainya. Kemudian yang kedua, eh, eh, terkait dengan kapasitas baterai gitu ya Bu, yang dibawa di pesawat gitu ya. Nah itu bagaimana juga gitu. Ah, sepertinya Bu Diahnya terlempar ini Bu. Kita tunggu sebentar ya. Saya ingatkan lagi bagi para peserta, silahkan mengisi link absensi ya. Nanti ada sertifikat yang akan kami berikan seperti itu. Atau yang lain jika ada pertanyaan bisa mengetik di kolom chat ini, nanti akan saya bantu bacakan seperti itu, atau juga bisa seperti Bu Grace langsung berinteraksi dengan Bu Diah seperti itu. Mohon maaf Ibu, tadi terlempar lagi nih dari dari Zoom. Karena ini memang cuacanya sedang nggak benar ini di Jogja. Sekarang hujan deras banget. Dan deras jadi. Saya ulang ya Ibu, itu overheating tadi monggo, ya. Bu, monggo. Ya, langsung overheating. saja. Jadi overheating apabila ditaruh di dalam di tempat tidur. Jadi tetap sebaiknya kalau kita laptop itu ya di meja gitu supaya tidak panas mendadak. Karena panas turun cepat seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi pada suhu sampai 55 itu turun cepat sehingga nanti bisa merusak kondisi baterai sendiri. Jadi pertanyaan yang kedua apa ya? Saya rada lupa ya. Itu Bu, berkenaan dengan kapasitas baterai yang dibawa di dalam pesawat gitu. Oh, baterai yang kapasitas baterai. Jadi ada beberapa jenis. Tadi gimana ya? Gimana ya? Kapasitas baterai. Iya Bu, kan biasanya kalau di pesawat itu yang saya juga pernah alami gitu ya Bu ya, membawa power bank itu kan tidak Oh iya, diperbolehkan ya. seperti itu. Nah itu kenapa begitu Bu? Kata Karena Bu ini Grace itu seperti itu. karena itu ya, itu tadi radiasinya itu loh yang mengganggu. Kemungkinan karena mengganggu karena benar-benar mengganggu dari aktivitas dari mesin dari pesawat itu. Jadi memang radiasinya sangat tinggi ya di dalam baterai itu sehingga bisa mengganggu walaupun kelihatannya cuma handphone tapi itu tinggi gitu yang mengganggu kerja dari sistem di pesawat tersebut. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawab sepengetahuan saya Ibu. Oke, terima kasih Bu Dokter Dia.
Ini juga ada pertanyaan dari Ibu, bentar, saya buka dulu. Yulietri, halo Ibu. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum Ibu Dia, penelitiannya sangat menarik sekali. Saya ingin bertanya tentang um, uh, hmm, oh iya, jadi Ya, nanti Bu Yulietri ingin apa ini japri gitu ya Bu ya ya kalau bahasa silakan, sekarang. silakan. Ya, silakan. Nah, ini Saya bagi beri para peserta yang ya tertarik, terutama di bidang baterai ya, dan juga sintesis litium, kimia anorganik, silahkan bisa menghubungi Bu Diah di nomor kolom chat yang dituliskan dan juga di email dia_purwaningsih@uny.ac.id. Baik, sepertinya juga waktu juga sudah habis, Bu Dia. Nah, bagi nggih, peserta yang masih ingin bertanya, silakan langsung saja ya, japri bisa saja boleh, menghubungi silakan. Bu Dia. Atau bisa follow-follow dari medsos Bu Dia tadi ya, di Facebook dan di Instagram. Itu banyak nyanyinya, Mbak. Nggak apa-apa, Bu. Silakan kalau mau bergabung nyanyi dengan saya sering bikin musik. Biasanya Bu Fatma ini ya. Baik. Ya, Selanjutnya adalah sesi penyerahan token ya, apresiasi untuk Bu Dr. Dia selaku pemateri yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Fatmawati selaku Presiden OS Indonesia. Saya persilakan Ibu Fatma. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh, kita udah bicara banyak tentang baterai ya, prosesnya dan segala macam. Terima kasih banyak Bu Dia sudah berbagi bersama kami. Tanpa mengurangi rasa hormat, berikut token of appreciation dari OS Indonesia kepada Ibu sebagai speaker pada OS Talk Series ke-19. alhamdulillah. Terima kasih, Ibu. Sebentar, kita foto dulu Ibu. Ya Ibu, sebentar. Nah, oke. 1, 2, 3. Ya, Oke. terima kasih atas sertifikat yang diberikan. Token ya, token of appreciation. Iya, nanti sertifikatnya dikirim lewat email ya Ibu. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Dia. Kemudian dari OS Indonesia juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Devi Anggraini Putri yang menjadi moderator ya pada talk series hari ini. Terima kasih Atas Bu. nama mengucapkan banyak terima kasih ya Bu. Oke, Kita foto dulu Bu. oh iya, kita foto bertiga ya. Kita gini aja ya. Nah, ini saya di bawah aja sayanya di bawah. Nah, oke. Oke, silakan petugas foto. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, saya kembalikan lagi kepada Ibu Devi. Ya, terima kasih Ibu Fatma atas berkenan memberikan token apresiasi kepada Bu Dr. Dia selaku pemateri dan saya juga selaku moderator. Kemudian selanjutnya adalah pengumuman OS Talk Series ke-20 ya. Ini yang selanjutnya ya, nanti akan bersama Ibu Dr. Monita dari Universitas Riau dan juga Ibu Widya Apriani dari Universitas Lancang Kuning ya. Bagi peserta silahkan ya yang ingin bergabung kembali bersama kami di bulan Desember nanti gitu. Kemudian selanjutnya terkait dari ini pendaftaran menjadi member ya
Indonesia yang tadi saya sampaikan di awal begitu. Nggih. Nah, silahkan ya. Nih, bisa membuka link yang ada pada ini di kolom chat ya, juga sudah panitia share, terima kasih begitu ya. Dan dipersiapkan untuk persyaratannya ya. Jadi memang karena ini Organization for Women ya, jadi persyaratannya adalah peneliti atau dosen atau akademisi wanita, yaitu yang berpendidikan S2 atau S3 ya di bidang sains, social science dan teknologi ya, dan tinggal di Indonesia. Kemudian juga tidak ada fee ya, ibu-ibu untuk menjadi member OS Indonesia. Kemudian bisa mendaftar melalui link OS pusat ya, ini OS pusat, bisa diklik seperti itu. Mudah sekali ibu-ibu ya pendaftarannya, hanya mengisi identitas dan juga mengupload beberapa persyaratan seperti ijazah begitu ya. Seperti itu. Nah, ini dokumennya, ijazah dan lain-lain. Baik, kalau ada pertanyaan nanti juga bisa menghubungi kami ya tadi di kontak OS Indonesia atau di media sosial kami ya oesd.id seperti itu di Instagram juga bisa. Baik, alhamdulillah ya telah berakhir sesi dari OS Indonesia Talk Series ke-19 ini. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Dr. Diah selaku pemateri dan juga Ibu Sri Fatmawati PhD selaku Presiden OS Indonesia yang berkenan hadir, kemudian juga Bapak Ibu peneliti, mahasiswa, dan juga rekan-rekan sekalian. Mungkin terakhir kita foto bersama ya, sesi foto itu saya minta para peserta untuk menghidupkan video agar kita bisa berfoto dan panitia saya mohon bantuan untuk memfotokan begitu ya, saya instruksikan. Ya. Ya, sudah dibuka semua videonya nih, masih ada yang belum nih ya. Ini ada yang di jalan juga gitu ya. Baik, mungkin kita mulai saja ya dari slide pertama. Ya, 1, 2, 3. Baik, kemudian next kita ke slide kedua. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih pada peserta dan juga panitia yang sudah membantu untuk jalannya OS Talk Series ke-19 ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dan atas segala kekurangan saya memoderatori pada acara sesi Talk Series ke-19 ini. Baik, saya akhiri atau ada tambahan dari Bu Fatma? Oh baik, nggih. Saya akhiri nggih, untuk, OS Indonesia Talk Series ke-19 sampai berjumpa kembali ke OS Talk Series 20, bulan depan, Desember Ya, 2022. siap Terima hadir. kasih. Ya, terima Terima kasih. kasih Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum.